Halo pemirsa Jejak Dewan, ketemu lagi bersama saya Gundi Sos. Dan kali ini saya sedang berada di Kampung Bangunrejo. Kampung Bangunrejo ini terletak di pinggir Sungai Winongo. Dan seperti yang kita tahu bahwa pemukiman ataupun tempat tinggal yang berada di sekitaran sungai itu identik dengan kumuh, identik dengan kotor, dan yang kurang indah. Tetapi di sini ada satu program yang luar biasa yang akan mempercantik tempat tinggal, lingkungan yang ada di sekitar dari Sungai Winongo ini yang akhirnya nanti akan menjadi nyaman bagi para warganya. Untuk itu nanti kita akan ketemu juga dengan anggota dewan dan nanti pun kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat langsung yang nantinya juga pasti akan mendapatkan respon langsung dari anggota dewan tersebut. Jadi ikuti saya jalan-jalan di Kampung Bangunrejo. Yuk ikuti saya. Pak Haryanto, Mas Daru, wah kebetulan ini bisa ketemu di sini ternyata. Jalan-jalan kita. Iya lagi jalan-jalan. Iya. Dalam rangka apa nih Pak? Nah, biasa kita dalam rangka di komisi air juga bagian dari kewilayahan juga. Kita ada di Kampung Bangunrejo. Nggih. Kita Mas Daru, kebetulan lah di sini main-main kita bisa lihat pembanding nanti yang kampung kono seperti apa kita seperti ini. Karena ada program kita di M3K, nggak mungkin madep kali. Oh ngaten, berarti ini berencana berdua mau jalan-jalan? Iya Mas Daru. Saya kunjungan kerja ke wilayah beliau. Oke. Wah kalau Nanti gitu bagus yang di sini, Ya. saya aplikasikan yang di sana. Ngaten. Seperti itu. Karena yang di wilayah Bangunrejo ini terutama di Kricak, tempatnya Pak Haryanto ini kan pesat pembangunannya. Iya, Kenceng, betul. ada Pak Haryanto jadi kenceng pembangunannya. pas ini kalau gitu kebetulan saya izin mau menyertai Pak Haryanto sama Mas Daru jalan-jalan di Kampung Bangunrejo sini. Oh, boleh. Boleh nggih? Boleh. Monggo Mas Gandhi. Siap, Oke. matur nuwun. Monggo saya Kita ke mengikuti sana. jenengan. Kita ke Sana ya. arah sana, Ke lihat. utara. Berarti kali ini kita mau jalan-jalan kemana nih Ya, Pak? kita ke pinggiran Sungai Winongo. Nggih. Pinggiran Sungai Winongo. Kita ke sana itu bendung Bendolole juga. Oh. Ini kan dulu juga rumah itu mepet sungai. Soalnya seperti tadi. Oh ini tegelnya, ini tegel Ya, rumah berarti dulu Pak? Rumah ini pas kita geser. Iya. Jalan. Karena tidak ada jalan dulu susah. Nah kita mikirnya hanya sederhana. Biar rumah itu bisa benar-benar bisa menghadap ke sungai. Kalau menghadap ke sungai otomatis kan tidak membuang sampah ke sungai. Betul, karena masuk buang sampah di depan rumah gitu. Iya, ya. biasanya kan masuk menjadi halaman muka kan kalau sudah seperti ini kan saya kira juga perilaku masyarakat akan bisa berubah dan buang sampah di sungai. Salah satunya itu. Ya, tadi itu yang namanya programnya M3K. M3K. Munggah, mundur, madep kali. Munggah mundur madep kali itu Ya. gimana Pak? Nah, Munggah biar munggah itu kalau tidak ada lahan pekarangannya sempit sehingga Ya. ditingkat. Ya, Tapi kalau munggah. tidak ada ya mungkin tidak Mundur. ditingkat tidak apa-apa. Mungkin hanya mundur saja. Ini juga sama, ini hanya mundur saja. Baru Iya, iya. Tapi tetap madep kali. Tetap madep kali. Begitu. Berarti ini dulunya bukan jalan ini Pak? Bukan. Kita dalam rumah ini. Nah ini Mas Daru. Ya. Dan ini persis pas sama Iya, di di sungai pinggir Pak ya? sungai. Karena seperti itu. Jadi memang ini juga Mas Yundi, program mitigasi. Ya. Kalau rumah terlalu mepet ke sungai, ini kan nanti rawan juga kalau longsor, Iya, banjir. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini harus ada akses jalan yang dimungkinkan untuk pemadam atau ambulan bisa lewat. Ya. Masuk. Jadi ini kan ukurannya udah pas ini. Iya, ini Ambulan bisa masuk. Satu mobil masih bisa Nah, masuk. pemadam yang kecil-kecil masuk. Ini Ya. juga bagian dari pemerintah kota untuk memberikan layanan maksimal. Jadi jangan sampai ada di situ ada bencana, ada ini dengan alasan apalah ini nggak masuk Tidak terus ada akses dan tidak ada sebagainya, akses. jadi tidak tertolong gitu Ya, ya. betul. Jadi selain juga yang tadi disampaikan Pak Haryanto penataan. Iya, betul. Jadi ini bagian dari penataan yang dari penataan itu ada outputnya dan outcome-nya juga harus dapat sekalian seperti Ya. itu. Karena juga masuk di dalam 11 kelurahan yang kumuh di sini nih. Oh, asli Iya, gitu, Pak, masih ya? masih kawasan kumuh Mas. Jadi masih masuk di dalam itu. Baru kemarin dirilis ya, masuknya kawasan kumuh berarti harus perlu penataan berlanjutan. Berarti efek dari M3K ini juga Iya. sekaligus selain mitigasi dari bencana, akses untuk warga, Ya. sekaligus satu lagi ini bikin tempat ini jadi semakin bersih gitu Pak ya? Ya, jadi bersih dan akan menjadi destinasi wisata. Ah, Sesuai dengan iya. program FKWA Winongo Wisataku di tahun 2030 targetnya kan untuk tempat wisata. Dulu kebetulan kami kan dari komunitas Winongo Asri. Oh, gitu. Seperti itu.
Berarti ini sekarang sudah bisa juga Pak untuk diakses sebagai jalur wisata gitu Pak? Insya Allah sudah bisa, cuma kan belum berproses, belum sempurna ya, tapi minimal di sana ada dana strategis dari kelurahan itu yang dibuat untuk climbing, untuk teman-teman anak-anak bermain itu jelasnya Mas, untuk Playground. Ada playground gitu, Pak, ya? Itu di sana sudah ada. Kalau yang Kelon Kali Awetan Kali nanti tinggal selesai. Nah, belum selesai nih yang Wetan Kali baru tahap itu. Oh itu ya masih proses di Karena situ Pak ya? kemampuan keuangan pemerintah kota yang mungkin tidak juga banyak, sehingga ya kita hanya bertahap. Tapi setiap tahun ada program masuk di sini Mas. Mungkin 1 atau 2, mungkin ada 50 meter talau, sehingga insya Allah nanti tahun 2026-27 ini nanti sudah selesai sampai ke itu Bendung Bendololin. Bendung Bendololin itu kan saksi sejarah, di mana itu sebagai saluran penggelontor limbah di kota Yogyakarta, yang mana kalau jenengan tahu ada di Candi. Ya. Nah, Candi itu di Kematiran itu kan bagian dari airnya masuk dari sini juga, dari Winongo itu. Oh dari sini Iya, alur ke sana itu terus Pak? masuk di Taman Sari Keraton itu untuk penggelontor limbah. Oh ya, dari benar ini memang saya sejarah. Kemudian kemarin ada bencana di Kali Buntung itu ya Mas ya. Kita sudah lapor ke Pak Wali, kemudian juga ke BPJ dan sebagainya. Ini juga sudah ditangani, tapi karena kemampuan keuangan juga BPSU yang masuk. Ini ada dana sekitar 8 miliar, ini baru dimulai sekarang BPSU datang. Nah susahnya karena kita ini kemarin juga menjadi problem kita. Selain tadi sampaikan Mas Daru untuk untuk akses mobil ambulan masuk, kemudian pembakaran masuk. Satu lagi ternyata akses untuk perbaikan sungai dan untuk jalan begu alat berat itu harus masuk, karena kalau kita menggali mana kan susah. Sehingga kita di sini juga sudah kita buat kan. Di sebelahnya kita bisa lihat jalur untuk turun begu masuk ke sungai, membersihkan, terus nanti membangun talu dan sebagainya. Seperti itu. Oh, mungkin kalau gitu kita lanjut lagi Pak. Oke. Jalan untuk melihat Ya. yang sebelah sana lagi Ya. Pak. Ya. Monggo Pak. Nah kalau ini akses apa nih Pak? Nah ini yang tadi kami sampaikan, akses untuk alat berat bego, Ya. biar nanti bisa turun, mengakses. Kalau proses pembangunan, ada tanah longsor, bencana ini alat berat bisa masuk di sini. Ini kita buatkan untuk alat berat biar nanti masuk ke sungai, atau nanti ada program yang Pak Wali kemarin yang program pembersihan Sungai itu ya? itu Iya, tanah resik berat kali. itu, resik kali itu salah satunya untuk bagaimana ada tambahan-tambahan itu harus bersih ini. Nah ini juga dari proses yang kalau ini sudah hampir selesai ya, kalau yang 3 kali di sini. Kalau yang timur ini masih berproses. Tapi ini juga baru tahun kemarin, dan ini tahun ini rencana juga akan dilanjutkan lagi. Karena di atas Bendung Bendololi itu kan ada SD. Ya. Namanya nanti SD itu juga bisa lewat ke sini. Ini nanti akan tembus dari sini Pak ya? Tembus dari sini. Kan mobil bisa lewat sana masuk ke sekolah. Itu Mas. Ini memang penting bagi kami untuk anak-anak, karena hanya satu jalan di sana itu susah. Kalau ada orang hajatan yang tidak punya tempat, ya di jalan masak barang kan susah. Jadi nutup jalan Pak ya? Nutup jalan, masaknya kasihan yang guru-guru yang mau ngajar. Kalau misalnya jadi ada akses nanti bisa lewat sini misalnya di sana ada acara. Mobil juga bisa masuk sampai ke sekolah. Oh, baik Pak, baik. Nah, ini berarti ini juga warga, ini ditinggali warga juga Pak ya ini ya? Iya, ini untuk warga. Iya. Jadi gini Mas Juli ya. Kemarin kita juga diskusi dengan banyak pihak, dengan pemerintah kota melalui Pak Wali juga. Saya Pak Haryanto ini kan juga menyampaikan pembangunan ini harus berimbang. Jadi jangan yang pusat kota ini dibus terus. Kita lihat juga dalamnya seperti apa. Nah ternyata ini ditanggap positif oleh Pak Wali. Oh ini pembangunan harus, ini juga dikejar. Yang udah ada di kota, di tengah kota, keramaian ini dipertahankan. Tapi yang penting ada inilah keseimbangan. Pembangunan itu jangan melulu yang udah ini dipoles terus, tapi yang dalamnya kan kita lihat. Iya. Pernah nggak Mas Giri jalan-jalan ke sini? Belum, dan ini malah baru tahu ternyata di dalam kota ada yang seperti ini ya, ternyata Ini ya. harus terus dikejar supaya nanti pemerataan, pembangunan, nanti juga ekonomi warga juga akan terangkat naik juga. Oh iya, harapannya seperti itu nanti, akhirnya juga gitu Pak ya. Karena kita juga salah satunya tidak hanya pada pemerintah, tapi bagaimana kita dengan Segora Marto yang tadi ya di lapangan kita kebetulan di daerah sini juga sebagai program launching Segora Marto di tanggal 24 Desember 2010. Merso dalam meluncing namanya program Segora Marto. Iya. Iya. Semangat gotong royong ajarin maju ning depan. Nah itulah di lapangan itu kita namakan itu karena apa? Biar masyarakat itu juga tidak hanya nomor tapi bagaimana bisa bergotong royong. Tapi proses pembangunan itu terlibat di situ. Oh rumahnya mepet kemarin ya ayo gotong royong di
diundur ya. salah seperti itu juga. Kalau Jogja gotong royong. Kalau Pak Presiden kurve. Nah, seperti itu kan. Iya, betul. Nah, kemarin pidatonya kurve kan. Nah, kalau ini udah ada dari dulu gotong royong. Jogja sudah ada dari dulu gitu ya. Jadi nanti kita setelah ini kita tadi udah ngobrol, nanti kita ketemu dengan ketua kampung. Oh, siap, Kampung Pak. Bangunrejo ya dia termuda. Dia termuda karena tak kemarin syukur mungkin tak anggota karena dia juga ketua kampung tapi banyak terlibat kemarin di lembaga kelurahan sehingga dia kemarin menjadi ketua kampung. Nah, mungkin nanti bisa ketemu kita di sana ya. Baik, lewat sini Pak berarti kita. Lewat Ya, di sana. monggo, mari kita Pak. Ayo kita ketemu Mas. Itu kebetulan pas Mas Wawan ada di sungai. Mas Wawan. Ini ada teman saya. Mas Wawan. Wah, saya Gundi ini Mas. Baru lagi mancing Mas. Oh, baru lihat sungai Pak. Kita di kota atau ini? Iya. Mas Gundi. Iya, Kota loh ini. tapi suasananya wah ini asri bener bisa, nggih. kan? Masih dengar suara burung masih hijau-hijauan yang lengkap gini nggih. Ini berarti harus dipertahankan kalau kayak gini nih. Atau malah juga ditingkatkan gitu Pak nggih. Tapi Mas Wawan, kalau ngelihat dari lokasi ini, Mas Wawan berarti asli sini nggih? Ya, saya asli sini Mas. Wah ini, Mas Wawan, dulu sebelum ada program ini, itu pasti jenengan juga ngalami dong Mas? Ya. Itu yang seperti apa Mas kalau di sini? Dulu sebelum ada program munggah mundur madep kali itu kita kesulitan Mas untuk terutama masalah masuk ambulan itu kita sangat sulit sekali. Akses kendaraan roda 4 kita juga sulit Mas. Jadi karena ada program 3M ini kita diperlancar sekali, dipermudah untuk akses roda 4, untuk akses apalagi ambulan kita dipermudah sekali Mas untuk akses ambulan masuk ke Kampung Bangunrejo. Iya, ya, kalau ngelihat juga berarti dulu bentuknya hampir seperti itu Mas ya, untuk yang pinggir kali itu Mas ya? Iya, semua seperti itu Mas rata-rata. Sama kumuhnya hilang. Ya, kumpulnya hilang Bapak. Iya, itu betul nggih. Tambah indah. Tambah indah, benar. Karena jadi madep kali tadi itu Pak nggih, tidak membuang sampah di depan rumah akhirnya gitu nggih. Mas kalau dari Mas Wawan sendiri, kira-kira sebenarnya pengennya apa Mas yang ditambah dari program ini Mas? Kalau kami kepingin dari warga masyarakat itu pertama itu mau berterima kasih dulu kepada pemerintah karena sudah ada program 3M itu tadi kita mempermudah kami warga masyarakat dan yang jelas kami juga bersyukur ini Mas karena memang satu-satunya sejarah yang tercetak di Kricak itu ada Dewan Mas baru pertama kali Dewan di Kricak itu sejarah sekali buat kami Mas. Pertama kali ada Mas? Pertama ya, kali ada Ya. wakil kami yang jadi Dewan. Nah, ini mumpung juga ada bapak-bapak perwakilan dari kami. Untuk harapan kami ke depan memang kami mohon untuk program 3M masih tetap dilanjutkan Mas. Ya. Karena masih bisa dilihat sendiri belum rampung 100% dengan keadaan yang seperti ini. Ya, betul. Kalau menurut Mas Wawan sendiri Mas, dari warga pun sendiri tentang proses pengembangan dari 3M ini, program ini seperti apa Mas? Apakah juga warga turut bergabung gotong royong dalam pembangunan ini atau seperti apa Mas? Kalau untuk warga sendiri, pertama jelas mendukung Mas. Dan untuk yang kedua memang benar-benar warga itu ada sedikit banyak juga ikut kerja bakti gotong royong untuk pembangunan dan membersihkan, terutama membersihkan di pinggir-pinggir sungai itu sebelum adanya pengerjaan taluk itu Mas. Responnya positif Mas. Responnya positif gitu. Jadi dari warga sendiri pun juga membantu untuk mempersiapkan tempat ini untuk dilaksanakan program ini gitu. Iya, jelas Mas. Kerelaan juga ada mesti kan? Iya. Pasti kalau itu. Mereka turut bergabung di situ ya Pak. Oke. Nah inilah apa kerjasama pemerintah dan warga emang harus gitu. Tampak sekali di sini ya akhirnya. Kelihatan. Nah. Apalagi ada dewannya juga. Wah, langsung beliau ada di sini. Mas Wawan, ini nuwun sewu. Kalau menurut jenengan Mas dari program ini, kurangnya kira-kira apa nih Mas? Kalau dari kurangnya Mas, ini kan setelah ditalat ini kan baru uruk tanah Mas nih. Jadi belum ada rabat cor. Jadi mungkin untuk akses ke depannya mungkin agak sedikit susah Mas. Jadi kalau sudah jalannya sudah dicor, nanti mungkin bisa untuk lanjut, Safater bisa untuk lewat langsung lagi untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya Mas. Kalau untuk akses menuju ke tempat yang mungkin masih seperti itu Mas, ini nanti berarti juga akan dilanjutkan ya Pak ya? Iya. Sampai ujung sana juga Pak ya? Sampai ujung Bendung Bendolole itu. Ya? Ya nanti susah sampai ujung sana. Karena tapi kemampuan keuangan pemerintah kota terbatas ya kita paling satu spot. Tapi insya Allah di 27 itu nanti bisa selesai. Amin, Kapasitas iya. itu. Termasuk juga nanti setelah ini selesai, tadi sampaikan Pak Ketua Kampung, karena Ketua Kampung ini kita Ketua Kampung termuda.
Mas Wawan ini. Iya, katanya sekarang ini ketua kamunya sudah sepuh-sepuh mana. Ini karena kemarin banyak terlibat di masyarakat, ya udah lah, yang didukung oleh masyarakat. Dan harapannya setelah nanti ini diratakan, ditalut terus dicor rapat. Karena kalau di paving itu kan nanti otomatis air langsung masuk, bisa meresap, bisa talut ini gerus ke talut. Iya, Harapannya betul. nanti sementara biar dicor blok itu. Jadi dicor itu pakai ada besinya, ada pengais sehingga itu kuat, sehingga air itu biar langsung masuk ke sungai. Mengalirnya jatuh ke sungai gitu, nggak lewat resep dulu ya? Kan nanti tidak desek talut ini. Iya. Cuma nanti juga ini sudah mulai beberapa PJU sudah masuk. Sehingga harapan kami setelah selesai ya nanti dibarengi dengan PJU. Biar nanti terang tuh. Betul. Malam suasananya juga terang, so wisata malam, mancing malam juga mungkin bisa juga. Sudah terjawab Mas Wawan. Iya. Memang butuh waktu tapi ya kan perjalanannya menuju ke sana dari ujung sana sampai ujung sana akhirnya gitu ya Mas ya. Harus sesuai perencanaan. Iya, Yang betul. pasti itu. Iya. Perencanaan harus kita kedepankan supaya nanti jangan sini dibangun, sini belum, Iya. sini selesai, sini rusak. Ah, iya Kan betul. seperti itu. Harus ini selesai dulu talutnya, Iya. baru nanti di Dari jalannya. jalannya, penerangannya, Iya. selesai nanti. Nah, ini pun juga terkait sama warga Pak nggih, Iya. yang akan Iya, menggunakan warga. tempat ini, menggunakan akses ini ya, gitu nggih. Iya, Makanya kenapa kemarin juga belum kita langsung kita rapat ya biar nanti ini yang sana tembus dulu, nanti baru biar tanah juga padat, nanti biar baru nanti diusulkan rapat. Nanti bisa lewat program di di zona kertan itu, program padat karya. Padat gitu. karya Ya, bisa. Tapi masyarakat bisa terlibat di situ. Gotong royongnya kan ada. Kalau padat karya itu kan swakelola ya? Ya, swakelola. Swakelola. Jadi masyarakat ya Yang untuk mengerjakan masyarakat. Dari mengurangi masyarakat pengangguran sendiri. juga, Betul. minimal mengurangi pengangguran rakyat yang 3 minggu itu kan masyarakat dapat hasil juga dari situ. Ya, Ada betul. program pemerintah. Berarti kalau yang ini nanti akan membabat untuk membuka jalan yang sebelah sini pun juga nanti warga dulu yang mulai nggih. Iya, nanti warga dulu karena nyun sewu yo kita bicara percaya kan ini Winongo ini kan sungai yang wingit loh. Angker lah kalau dikatakan banyak penunggunya. Pohonnya itu ya, penunggunya pohon ini ya. Iya, pohonnya. Karena seperti simbah-simbah dulu seperti itu. Mungkin ya karena salah satunya juga kearifan lokal itu memang diperlukan, jangan sampai buang sampah yang sungai itu tidak kualat. Dan ini Iya. juga salah satu untuk sebagai kearifan lokal juga tuh. Betul. Dan ini yang mempertahankan juga dari warga Warga sendiri tentu sendiri, saja untuk iya. kearifan lokal sama pengelolaan awal dari ini ya pembukaan lahannya ini nggih. Mas, ini kalau terkait sama warga kan ini di kampung sini ada yang memang berada di pinggir sungai, tapi ada juga yang tidak berada di pinggir sungai. Nah, mungkin untuk warga yang tidak berada di pinggir sungai seperti apa nih? Untuk warga yang tidak di pinggir sungai itu positif juga Mas, karena itu berdampak juga kepada mereka-mereka yang terutama ini yang mempunyai kendaraan roda 4. Akses jalannya malah semakin lebih mudah Mas, Oh, iya. aksesnya. Iya, Ya akhirnya bisa dari sisi sebelah sana ataupun juga dari sisi sebelah iya, leres. Nggih. sana nggih. Ya. Nah, Mas ini kalau juga jenengan mungkin menangkap sebagai ketua kampung sini ya, Mas ya. Harapannya warga terhadap pembangunan ini seperti apa, Mas? Nah, untuk harapan warga Bangunrejo ini memang harus kami mau berharap dan mohon tetap terlaksana lagi Mas untuk program itu bisa dilaksanakan sampai tuntas. Sampai Sungai Winongo ini memang benar-benar bisa untuk akses kendaraan roda 4. Minimal ambulan lah bisa masuk. Ya. Karena memang sudah terbukti Iya. ini bisa berfungsi dengan baik gitu nggih. Ya. Ya. Terima kasih loh Mas Wawan. Pak ini udah jelas malah ini Pak. Dari ketua kampung sendirian yang Betul. menyampaikan. Jadi kita tidak mengada-ngada. Orisinil. Orisinil. Mewakili warga. Iya. Betul, Pak. Kita mau lanjut lagi, Pak. Boleh, Kalau nanti gitu. kita sana. Kita pamit ya, Nggih, Mas nggih, Wawan. Pak. Monggo Mas Wawan. Ya, Matur nuwun, Mas. Kemana kita Pak Har? Kita lihat ke sana lagi. Wah ini tadi menarik Pak, malah sudah ketemu sama warga sekaligus Ketua di sini. kampungan ya, Ketua salah satu kampung, tokoh iya. masyarakat. Nah kalau dari jenazah sendiri Pak Arianto ataupun juga Mas Daru ini tadi sudah melihat dan juga sudah mendengar langsung Ya. yang disampaikan oleh warga tadi diwakili oleh kepala kampungnya di sini, ketua kampungnya di sini. Kalau menurut jenazah seperti apa dok? Ya kita kan ini bagian dari apa yang menjadi keluhan, kemudian keinginan, usulan masyarakat itu kan harus kita tampung. Ya kami punya program lapor Mas Dewan. Jadi kan kami kan punya program satu. Jadi di kampung ini apa-apa mesti ada apapun persoalan kalau bisa selesaikan kalau tidak lapor Mas Dewan. Nanti ada solusi dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari saya yang kemarin juga
baru pertama kali nyalon ini jadi, ini berarti aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Termasuk juga proses pembangunan ini yang memang ini apa yang disampaikan Ketua Kampung memang harus kita lanjutkan. Karena memang ini kan belum selesai. Tahapan-tahapan tadi juga Mas Gundi juga tadi mirsani, Mas Dalu juga mirsani. Ini kan baru tahap yang wetan kali baru segitu, segitu. Tadi bertahap mungkin ada 50 meter. Harapan kami nanti sampai Mendulil itu selesai. Berarti ini akan dilanjutkan sampai utara sana Pak ya? Ya. Nah kalau sementara ini Pak yang sudah terencanakan, tersampaikan dari proses pembangunan ini ke pusat atau ke pemerintah seperti apa nih Pak? Jadi kita punya namanya master plan atau grand design khusus yang ada di Kampung Bangunrejo ini. Jadi kita sudah kita buat desainnya, kemudian di situ desain itu nanti dari Bendung Mendolele sampai dengan Kali Buntung. Jadi sudah ada grand desainnya dan di situ nanti ada spot-spot di mana di situ ada yang ruangan agak lebar nanti buat untuk spot tempat duduk dan sebagainya. Jadi semuanya sudah melalui grand design perencanaan yang memang sudah kita buat bersama dengan masyarakat, terutama juga persetujuan dengan masyarakat. Nek ngene piye itu sudah kita siapkan dan masyarakat setuju. Berarti ini udah nyambung Mas. Dari selatan nanti akan dilanjutkan dari utara sampai ke selatan. Sampai ke selatan ternyata nyambung ini Pak. Berarti nggih. Ya kalau secara umum ya memang ini menjadi tugas pemerintah kota bersama-sama bagaimana nanti pembangunan yang berkesinambungan itu juga harus merata. Tadi sudah saya sampaikan juga pembangunan jangan sampai hanya terfokus di satu titik. Ini kalau di satu titik dibangun terus dimajukan terus, nah kita harus melihat juga yang di kawasan seperti di Bangunrejo ini karena kemarin ada semacam survei ini masih masuk kawasan yang kawasan kumuh. Jadi ini harus perlu digenjot terus. Selain juga nanti ini pemerataan pembangunan, bagaimana partisipasi masyarakat. Tadi kan disampaikan Mas Wawan juga positif responnya dari masyarakat mendukung, respon positif dan juga ini ada harapan-harapan yang tadi udah disampaikan juga oleh Mas Wawan mewakili masyarakat. Bahkan terbukti nyata masyarakat turut gotong royong di situ nggih untuk membuka lahan terlebih dahulu sebelum nanti akan dilakukan proses pembangunan tadi itu nggih. Seperti itu. Berarti dari warga sendiri pun juga memiliki kerelaan untuk karena otomatis warga dapat merasakan manfaatnya. Betul. Nah, seperti itu. Dari yang sudah ada ini ternyata warga juga mendapatkan manfaatnya. Nah, ini Pak rencananya yang awal, yang setelah ini mungkin dalam awal tahun atau di 2026 ini yang akan dilaksanakan yang sebelah mana nih Pak? Meneruskan yang tadi. Yang ke utara tadi nggih? Program dari pemerintah Dinas PU meneruskan nanti berapa meter, 25 atau 30 meter. Kemudian yang sini pokir saya. Pokir yang karena saya baru dewan baru, 24 baru masukkan hingga 25 masuk ya Mas Dauri ya. Sehingga nanti masuk yang di sini. Kemarin sudah disurvei dari Dinas PU sudah diukur-ukur. Terutama yang bantai ini karena ini tanahnya enggak tanah pemerintah, harapannya bisa keluasannya bisa tetap nanti tercapai. Ini kan muter sana ini. Sampai sana ini masih ada ruang lebar. Harapan kami nanti bisa untuk pertanian perkotaan sebagainya. Maksud kami seperti itu. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain juga bahkan gitu Pak ya. Selain juga ada kita buat insinerator sampah sejak 2019, kemudian kita kemarin program Pak Heru waktu itu ada lele cendol setiap ORW mendapatkan untuk pembuatan untuk dengan bus beton itu. Kan sekarang sudah tidak berjalan, kita manfaatkan untuk limbah sisa makanan. Kita bawa sehingga nanti kita setiap minggu sekali kita panen. Jadi pemanfaatan sempadan sungai nanti masyarakat yang dapat untung. Betul. Kan bisa juga nanti sempadan sungai itu dibikin pengelolaan sampah, wisata sungai, ada UMKM di situ bisa jualan. Nah, ini kan semua untuk masyarakat. Yang tadinya mungkin rencananya awalnya hanya untuk akses, tetapi ternyata kedepannya bisa punya manfaat lainnya juga gitu ya. Peningkatan perekonomian masyarakat. Betul, iya. Apalagi kalau nanti jadi jalur wisata mungkin yang akhirnya bisa berkembang sampai sana. Ketahanan pangan, pertanian kota kan juga bisa. Ya, betul sekali. Nah, ini terkait dengan pengawalan dari aspirasi masyarakat ini dari Pak Haryanto sama Mas Daru sendiri seperti apa ke depannya, Mas? Kalau dari kami selama ini kan kita sudah berproses. Jadi masalah memang kita arahkan. Jadi tidak hanya langsung ke Dewan tapi lewat proses dengan apa? Diusulkan di lewat tingkatan RT, di rapat RT, kemudian di rapat RW.
kemudian baru dimusrenbangkan di kampung, kemudian kelurahan. Nah disitulah sebenarnya daring tinggal kita mengawal, jangan sampai usulan yang ini ora mlebu musrenbang, ini kan kita juga nanti tidak enak kan, nanti apalagi nanti kalau ditanya pemeriksaan loh dasarnya apa misalnya program, ternyata ya kan peran aktif masyarakat masuk di situ. Seperti itu kalau kami di situ. Jadi tinggal OPD-OPD yang masuk mana ya kita terus kawal seperti itu, Mas. Ya jadi kalau ini memang benar usulan masyarakat, ya seperti yang disampaikan Pak Haryanto tadi, masuk program musyawarah perencanaan pembangunan dulu. Nah nanti setelah masuk musrenbang, apabila itu tidak terakomodir di dalam pagu kelurahan, pagu kemantren, Pak Haryanto, kami di Dewan ini kan punya pagu pokir yang sama-sama nanti muaranya sama, musrenbang ketemu pokir. Nah, nanti ini menjadi perencanaan pemerintah kota, RKPD. Dan ini dari Tapi jenengan. tentu kita punya komitmen, Ya. terutama Pak Haryanto. Ini wilayah beliau, Wilayah, iya, Pak dapil Haryanto. beliau. Betul. Nah, beliau juga di Badan Anggaran. Nah, ini juga menjadi apa ya? Keuntungan juga bagi warga Bangunrejo, terutama punya dewan yang memang kinerjanya nyata. Ya. Ya, turun ke bawah memeriksa, mendengar, lalu nanti juga mengawal juga seperti itu. Ya ini ketugasan kami seperti inilah di luar 3 fungsi pokok kedewanan. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi juga nih. Apa ini Pak? Tombok. Itu ya tomboknya ya. Iya. Yang oke Pak. Ya dimanai dengan seneng aja kan gitu, dimanai dengan suka. Apalagi ada itu pas kegiatan POT nih Mas. Itu Betul. juga bagian dari apa selama ini POT kan juga tidak ada dana tuh. Nggih. Pemerintah mungkin ada dana minim, nah kita udah juga nyampaikan kebutuhan untuk kadang beli kaos ya kita gotong royong semua. Betul, yang ini yang penting adalah manfaatnya untuk manfaat masyarakat warga yang ada di sini nggih. sebenarnya di sini. Wah ini matur nuwun sekali Pak, sudah diperkenankan untuk jalan-jalan menyertai jenengan untuk bisa melihat juga pembangunan dengan program tadi M3K-nya di Bangunrejo sini. Baru kali ini ya? Iya, saya baru kali ini baru tahu di sini Mainnya ternyata. ke Malioboro terus Pak. Iya. Ternyata sana bersih ini kumuhan itu ya. Nah, dan ini harus diproses segera juga untuk bisa berkembang bersama dengan yang ada di Beberapa tahun ke depan lah, ada di nanti kita datang lagi ke sini Mas. Ya, Nggih. Ini udah cantik, udah indah kan seperti itu. Betul. Matur nuwun sekali Mas Darius, matur nuwun sekali Iya, Mas juga Gundi. Pak Haryanto Sama-sama, sudah Mas boleh jalan-jalan. Siap. Saya tak lanjut lagi untuk muter-muter sini lagi. Boleh. Izin Pak nggih. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Matur Terima nuwun, kasih Mas Mas Gundi ya. Darius. Ya. Matur Gundi. nuwun Pak Haryanto. Bareng Mas. bareng. Selamat menikmati. Baik pemirsa Jejak Dewan, sudah kita saksikan perjalanan Jejak Dewan di Kampung Bangunrejo. Sudah kita saksikan juga tentu saja sinergi antara masyarakat dengan anggota Dewan. Tidak hanya satu pihak kali ini, tetapi respon dari anggota Dewan tentang aspirasi dari masyarakat menciptakan satu lingkungan yang baik untuk menjadi tempat tinggal yang baik pula di Kampung Bangunrejo ini. Dari pinggir Sungai Winongo kita bisa saksikan sebuah sinergi yang baik antara masyarakat dan anggota Dewan. Saya jadi nggak sabar, seperti apa ini perkembangan dari program yang ada di Kampung Bangunrejo ini. Kita akan lihat seperti apa 2026 pembangunan di Kampung Bangunrejo ini. Jejak Dewan akan terus jalan-jalan, dan untuk itu saksikan terus Jejak Dewan di episode-episode berikutnya. Saya Gundi Sos pamit, terima kasih, sampai jumpa.